Ya, halo semuanya, balik lagi sama gue Al Ghaffari di channel Al Lagi Kepo. Kali ini kita akan melanjutkan series Doc Talk, dimana kita bertemu Doc sambil talk. Doknya dokter ya, bukan guguk. Nah, di sini kita akan membahas seputar bidang kesehatan, terutama di bagian penyakit ya. Akan tetapi di episode ini agak berbeda, karena kalau di episode sebelumnya sih ya, kita tuh bertemu dokter, terus kita wawancara seputar materi yang kita lagi diskusikan. Tapi untuk episode ini agak spesial karena saat ini kita tuh lagi di tengah-tengahnya pandemi coronavirus COVID-19, COVID-19. Nah, kita tuh di saat ini tuh kita tuh lagi karantina gitu. Kita nggak boleh keluar, harus social distancing. Sosial kita harus dikasih distance, harus dikasih jarak 1,5 meter, 1 meter. Segitulah pokoknya supaya virus ini tidak menyebar. Terus kita harus sering cuci tangan. Terus kita juga harus sering berjemur supaya imun kita naik. Nah, kejam banget ya coronavirus ini nih. Semoga aja cepat selesai ya, supaya kita dapat kembali lagi beraktivitas seperti normal dan kita tidak lagi perlu khawatir tentang penyakit ini. Semoga penyakit ini bisa hilang dengan cepat. Dan jangan lupa guys, selalu berdoa, stay safe, dan ya, stay safe. Harus pastikan kalian aman, nyaman, tentram, sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah. Oke. Di episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit gondok. Jadi beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu dah, pokoknya segitu, kira-kira segitu lamanya, gue ngepost di Instagram tentang penyakit ini. Terus gue di captionnya gue bilang ke kalian, kalian boleh komen. Dan kalian tuh komen banyak banget pertanyaan. Jadi gue udah milih beberapa pertanyaan, 7 pertanyaan atau berapa pertanyaan, atau 7 kurang lebih 7 lah pertanyaan tentang penyakit ini. Nah, kita akan lakukan episode ini agak berbeda. Jadi kita akan melakukan video atau video call. Tapi video callnya udah gue lewat ya, jadi gue udah cut semuanya. Jadi kalian, kita dapat intinya aja supaya kalian tidak perlu banyak basa-basi. Jadi kalian bisa langsung dapat wawasannya. Nah, untuk episode kali ini gue udah bekerja sama Dokter Indah dan juga Dokter Fakih. Jadi kita mulai aja ya guys untuk pertanyaan pertama. Oke, sebelum kita mulai ke pertanyaan pertama, gue harus mastiin kalian itu harus subscribe channel ini. Dan begitu kalian memotivasi gue untuk selalu bikin video-video ini. Terus kalian juga kalau misalkan ada wawasan tambahan tentang penyakit ini, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi teman-teman kita yang baca kolom komentar bisa wawasannya nambah. Terus di-share supaya video ini dapat dijangkau ke seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Supaya masalah tentang pendidikan kesehatan itu tidak menjadi hal yang tidak dipahami ya sama orang-orang sekitar negara Indonesia. Terus di like atau dislike, terserah kalian. Kalau kalian suka, kalau nggak suka, silahkan di dislike. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Fakih_live20. Dia nanya, goiter apa anda bro? Baru dengar soalnya. Oke, jadi gue waktu ngepost di Instagram itu gue nulisnya goiter karena gue searching di Google itu gondok itu tuh sama aja kayak goiter nama lainnya, atau mungkin bahasa Inggrisnya kali ya itu ya goiter. Jadi supaya kelihatan atraktif daripada orang-orang pada wah apa tuh penyakitnya baru dengar gue. Oke. Jadi pertanyaan ini kita lemparkan ke Dokter Indah. Dokter Indah silakan dijawab. Nah, goiter ini memiliki hubungan dengan sistem endokrin pada tubuh manusia, di mana pasti kalian pernah mendengar kelenjar tiroid kan? Nah, kelenjar tiroid ini merupakan bagian dari kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh manusia, di mana letaknya itu ada di bagian leher, tapi lebih tepatnya sedikit di bawah laring. Fungsinya antara lain dia ini mampu mengatur kecepatan tubuh dalam membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh dalam menghadapi hormon-hormon lainnya. Jika kita melihat kelenjar tiroid ini melalui mikroskop, kita dapat mengetahui sel-sel penyusunnya. Yang pertama antara lain folikel tiroid, di mana folikel tiroid ini merupakan sel-sel kecil yang berkumpul yang memiliki diameter antara 0,02 sampai 0,9 mm. Dan dia ini merupakan komponen utama yang menjalankan fungsi tiroid. Yang kedua ada namanya sel folikular, di mana dia ini merupakan lapisan sel yang melapisi inti dari folikel tiroid. Kemudian yang ketiga ada namanya sel parafolikular atau disebut juga sel C yang memproduksi kalsitonin. Nah, kelenjar tiroid ini membutuhkan iodium untuk mengekspresikan hormon tiroid, di mana kelenjar tiroid menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama ada namanya hormon T3 atau hormon triiodothyronil. Ini merupakan bentuk aktif dari hormon T4 yang memiliki kerja lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang kedua ada namanya hormon tiroksin atau T4.
Dia ini memberikan reaksi ringan terhadap metabolisme tubuh yang terjadi secara langsung. Nah, nantinya T4 ini akan berubah menjadi T3 yang kerjanya itu lebih cepat, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir itu ada namanya kalsitonin, di mana kalsitonin ini mengatur kadar kalsium dalam darah. Nah, tadi kan kalian sempat tanya, goiter itu apa? Sebenarnya kalau kalian tahu, gondok, goiter ini merupakan nama ilmu dari gondok. Jadi, gondok atau goiter ini merupakan penyakit yang menimbulkan berupa reaksi kebesaran pada kelenjar tiroid dan terjadi secara abnormal. Nah, kenapa gondok ini bisa terjadi? Karena kelenjar tiroid ini mengalami perubahan bentuk dan hormon tiroid yang dihasilkan itu terlalu sedikit atau hipotiroidisme, atau yang hormon tiroid yang dihasilkan itu terlalu banyak atau hipertiroidisme. Nah, sebenarnya penyakit ini itu menyerang lebih kepada perempuan dan menyerangnya itu bisa usia berapa saja. Oke, Dokter Indah, terima kasih atas jawabannya. Semoga kalian paham apa itu penyakit ini. Karena sebelum kita masuk ke cara pencegahannya, gejalanya, penyebabnya, itu kita harus cari tahu dulu apa sih nama pengertian dari penyakit itu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua ada dari Yazid Al-Muntasir. Dia nanya, penyakit apaan itu, Bangs? Oke, untuk penyakit apaan itu udah dijawab ya di pertanyaan pertama. Lalu dia nanya lagi, terus kok bisa gitu? Jadi kita lemparkan pertanyaan ini lagi ke Dokter Indah. Dokter Indah, silakan dijawab. Nah, penyebab terjadinya penyakit gondok ini pada umumnya terjadi ketika kekurangan yodium. Namun ada faktor lain, yaitu ketika hormon tiroid yang dihasilkan mengalami kekurangan ataupun kelebihan. Nah, secara spesifik penyebab atau faktor-faktor terjadinya pembekakan kelenjar tiroid ini yang pertama adalah kekurangan yodium. Ketika kelenjar tiroid mengalami kekurangan yodium, maka kelenjar tiroid akan memaksa dirinya untuk bekerja lebih keras sehingga menyebabkan terjadinya pembekakan. Kemudian yang kedua adalah makanan. Sebenarnya ketika kita mengkonsumsi makanan seperti kacang kedelai, tahu, ataupun bayam, itu bagus untuk tubuh. Namun kalau kita mengkonsumsinya dalam kadar yang berlebih, dapat merangsang terjadinya pembekakan kelenjar tiroid. Kemudian ada namanya penyakit Graves, di mana kelenjar tiroid ini terlalu aktif untuk memproduksi hormon tiroid, sehingga sistem kekebalan tubuh nantinya akan menyerang kelenjar tiroid, menyebabkan terjadinya pembekakan. Kemudian ada namanya penyakit Hashimoto, di mana rendahnya hormon yang dihasilkan menyebabkan kelenjar pituitari merangsang atau mendorong kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon secara berlebihan. Kemudian nanti akan terjadi pembekakan. Ada juga namanya adalah gondok multinodular, di mana nodul ini merupakan beberapa gumpalan yang akan muncul pada berupa gumpalan yang akan muncul pada salah satu sisi kelenjar tiroid. Kemudian ada namanya nodul tiroid tunggal, di mana nodul ini hanya muncul pada salah satu sisi kelenjar tiroid dan bersifat jinak. Kemudian ada kanker tiroid, di mana kanker ini menyebabkan terjadinya pembekakan pada salah satu sisi kelenjar tiroid. Lalu kehamilan. Pada masa kehamilan, wanita akan memproduksi hormon HCG, di mana hormon ini dapat menyebabkan terjadinya pembesaran pada kelenjar tiroid. Kemudian yang terakhir adalah merokok. Ketika kita merokok, kandungan dalam rokok yang dinamakan thiocyanat akan menyebabkan terjadinya pembekakan pada kelenjar tiroid. Oh, jadi gitu ya terjadinya penyakit gondok ini. Oke. Jadi kita udah tahu nih bagaimana penyakit gondok ini bisa terjadi. Jadi kalian harus tahu nih sedikit informasi gimana cara pencegahannya. Tapi cara pencegahannya pasti akan ditanya, tapi nanti. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaannya cukup unik ya, dari si Rachel Girls. Bang, gondok sama ama ya? Ama gondong itu sama atau tidak? Oke, jadi kita lemparkan lagi pertanyaan ini ke Dokter Indah. Gondok dengan gondongan adalah dua penyakit yang berbeda. Gondok adalah penyakit yang terjadi karena pembekakan pada kelenjar tiroid
dan terjadinya secara abnormal terlepas dari jumlah hormon yang dihasilkan. Sedangkan gondongan terjadi karena peradangan pada kedua kelenjar parotid yang letaknya di depan telinga, di mana ini disebabkan karena paramyxovirus yang dapat tertular melalui air liur yang sudah terkontaminasi. Oke, terima kasih Dokter Indah. Jadi ternyata gondok sama gondong itu ada perbedaannya. Jadi jangan sampai salah miskonsepsi ya. Karena ini tuh 2 penyakit berbeda. Jadi jangan sampai salah kaprah lagi. Terima kasih Dokter Indah. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan terakhir untuk Dokter Indah. Dari Salatri 3. Dia nanya, faktor apa aja Bang yang menyebabkan penyakit itu terjadi? Oke, kita lempar lagi ke Dokter Indah. Dokter Indah, silakan dijawab. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit gondok itu yang pertama kekurangan yodium. Orang yang bertempat tinggal di daerah yang kekurangan yodium lebih rentan terkena penyakit gondok. Kemudian wanita ini lebih sering terkena gangguan tiroid sehingga mereka rentan terhadap penyakit gondok. Ada juga ketika kita semakin bertambah usia, kita juga semakin rentan terkena penyakit. Contohnya adalah juga penyakit gondok. Lalu ada riwayat kesehatan, baik itu riwayat kesehatan pribadi maupun keluarga, apalagi ketika kita punya riwayat kesehatan autoimun. Ini sangat rentan banget ketika kita terserang penyakit gondok. Kemudian kehamilan dan menopause. Memang sebenarnya belum ada alasan jelas kenapa kehamilan dan menopause ini lebih sering terkena penyakit gondok. Cuman memang pada dasarnya itu kebanyakan ketika kehamilan dan menopause itu terkena penyakit gondok. Kemudian ada juga konsumsi obat-obatan tertentu, contohnya adalah obat ARV, obat jantung, obat-obat untuk kesehatan mental. Ini tuh rentan banget menyebabkan kita kena penyakit gondok. Lalu yang terakhir itu ada radiasi. Contohnya adalah ketika kita bekerja di tempat yang ada radiasi tinggi ataupun kita melakukan pengobatan misalnya kanker, ini tuh bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit gondok baik di daerah dada ataupun telinga. Oke Dokter Indah, terima kasih banyak atas jawabannya. Tadi di videonya kayaknya ada tuh bakso deh. Jadi lapar. Oke, tadi itu pertanyaan keempat, udah pertanyaan ini udah kita jawab dan itu semua dijawab oleh Dokter Indah. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih jauh lagi tentang penyakit ini, kalian bisa tanya ke Dokter Indah. Gua akan ngasih link untuk Instagramnya di deskripsi. Terima kasih Dokter Indah. Lanjut ke pertanyaan kelima. Oke, sekarang pertanyaan kelima dari Indah GTCH. Dia bertanya, dia bertanya, dia baru dengar penyakit ini. Terus katanya gejalanya apa aja? Mungkin gue waktu itu Indonesia goiter, jadi dia baru tahu dengar ya. Sebenarnya tuh yang paling sering di Indonesia itu dengarnya itu gondok. Oke, jadi gejalanya apa aja? Kita langsung lempar pertanyaan ini ke dokter kedua kita, Dokter Fakih. Silakan dijawab. Gondok yang berukuran kecil pada umumnya tidak menimbulkan tanda-tanda, gejala, ataupun rasa tidak nyaman terhadap pasien. Namun, gondok yang berukuran besar tidak hanya memberikan rasa tidak nyaman terhadap pasien karena ukuran dan penampilannya. Gondok ini juga akan menyebabkan batuk-batuk, sesak nafas, dan juga sulit dalam menelan. Oke Dokter Fakih, terima kasih atas jawabannya. Ternyata gejalanya banyak juga ya. Oke. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan ke-6. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 ini dari Adel Fajran _ Adel bertanya, kalau udah kena penyakit ini ada pengobatannya nggak Bang? Oke, jadi kita langsung lempar lagi pertanyaannya ke Dokter Fakih. Metode pengobatan pada penyakit gondok berbeda-beda, tergantung pada besarnya benjolan, kadar hormon tiroid, serta penyebab yang mendasarinya. Pada gondok yang berukuran kecil dan tidak bergejala, pengobatan tidak terlalu diperlukan. Namun dokter akan terus memantau kondisi perkembangan pada pasien. Bagi pasien yang kekurangan yodium, dokter akan menyarankan untuk mencukupi asupan yodium sekitar 150 mikrogram per hari. Oke Dokter Fakih, terima kasih. Ternyata cara pengobatannya memang ada ya. Karena sebenarnya tuh segala penyakit tuh ada cara pengobatannya, tapi mungkin gak semuanya tuh ada cara penyembuhannya. Oke? Kayak asma mungkin gak ada cara penyembuhannya, tapi ada cara pengobatannya untuk mereduksi kesakitan.
atau kayak keseringan terjadi asma dari pasien tersebut. Oke, terima kasih Dr. Fakih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, sekarang ke pertanyaan ke-7 dari Nathaniel 35. Nathaniel bertanya, cara pencegahannya ada apa tidak, Bang? Oke, kita kasih pertanyaan ini ke Dr. Fakih. Cara pencegahan penyakit gondok. Yang pertama, mendapatkan asupan iodium yang cukup. Iodium ini dapat ditemukan pada garam, udang-udangan, kerang-kerangan, maupun rumput laut. Lalu, jangan juga memakan makanan yang mengandung iodium ini secara berlebihan, karena dapat menimbulkan gondok juga, namun jarang terjadi. Oke, Dr. Fakih, terima kasih atas jawabannya. Dari sekian pertanyaan, kita udah kasih ke dokter-dokter yang telah kita kerjasama, dan kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini dari Safa Nurhaliza. Nah, Safa ini bertanya, ini kasusnya langka atau sering, Bang? Mohon dijawab. Oke, Dr. Fakih, pertanyaan terakhir, silakan dijawab. Kasus ini bisa dibilang sering di Indonesia. Sebanyak 150.000 kasus terjadi setiap tahunnya. Sering terjadinya kasus ini disebabkan oleh banyaknya faktor pemicunya. Oke, terima kasih Dr. Fakih atas jawabannya. Ternyata penyakit ini tuh sering di Indonesia. Oke. Jadi, segitu aja guys untuk episode kali ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada saat ini tuh, pada episode kali ini tuh dapat bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya pendidikan tentang kesehatan di Indonesia itu dapat dipakai, dapat diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa stay safe di rumah aja, karena saat ini kita ada di pandemi Corona COVID-19. Semoga cepat selesai. Oke? Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!